Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Pada bulan Mei kemarin, di awal Mei, Kementerian Agama Republik Indonesia membuka pendaftaran jalur ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi kalau misalnya bagi adik-adik yang ingin kuliah di PTKIN Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, maka bisa mengikuti jalur UMPTKIN 2020. Tapi sebelum melakukan pendaftaran, sebaiknya adik-adik bisa memahami sebenarnya apa-apa yang menjadi syarat untuk mengikuti jalur UMPTKIN ini. Ya, pertama kita perlu pahami bahwa ketentuan umum yang diatur dalam seleksi UMPTKIN yang pertama adalah siswa atau calon mahasiswa yang berhak mengikuti jalur UMPTKIN adalah lulusan tahun 2018, 2019, dan 2020. Ya, jadi hanya untuk 3 tahun terakhir. Bagi lulusan 2016, 2017, atau 2015, maka diizinkan untuk mengikuti jalur seleksi mandiri yang disiapkan di masing-masing PTKIN atau di masing-masing perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Kemudian berikutnya syarat yang diwajibkan juga bagi siswa yang ingin mengikuti seleksi ini adalah siswa yang bersangkutan harus sudah memiliki NIK atau nomor induk kependudukan. Jadi siswa harus sudah memiliki NIK, baik itu sudah tertera dalam KTP atau masih tertulis dalam kartu keluarga. Karena biasanya NIK yang tertulis dalam kartu keluarga pada calon mahasiswa yang bersangkutan itu sama dengan NIK yang tertulis dalam KTP. Berikutnya, siswa juga atau calon mahasiswa itu dituntut untuk memiliki NISN, nomor induk siswa nasional. NISN ini biasanya tertulis di raport atau di ijazah. Di ijazah SMP juga ada, di ijazah SMA ada, atau di identitas lain yang berkaitan dengan pendidikan siswa yang bersangkutan. Kemudian berikutnya dalam pendaftaran UMPTKIN ini, nanti calon mahasiswa akan dianjurkan untuk bisa mengupload scan ijazah bagi lulusan 2018 dan 2019. Oke. Jadi bagi lulusan 2018 dan 2019 dari SMA ya. Jadi diwajibkan untuk mengupload file ijazah, baik itu di scan atau di foto. Kemudian bagi lulusan 2020 itu menyiapkan scan halaman raport semester 3. Kalau semester 3 itu berarti dia adalah SMA kelas 2 semester 1 gitu. Oke, kemudian atau identitas lain berupa kartu pelajar atau surat keterangan sebagai siswa kelas 12 yang dikeluarkan oleh sekolah. Kemudian siswa juga karena nantinya dalam formulir yang akan diisi, siswa diminta untuk mengisi itu nilai total ya dan jumlah mata pelajaran pada semester 1 ya, berarti ini kelas 10 semester 1 ya. Kemudian semester 2 masih kelas 10 semester 2, kemudian habis itu semester 3 berarti kelas 11 semester 1. Biaya pendaftaran ya, jadi dalam seleksi UMPTKIN ini calon mahasiswa dianjurkan membayar melalui Bank BNI atau mungkin BNI Syariah atau BN atau bank lain boleh, yang penting nanti akan dikenakan potongan kalau di bank lain itu sebesar 200.000. Jadi biaya ini digunakan untuk kebutuhan dalam proses ujian dan tahapan seleksi lainnya. Kemudian berikutnya adalah ketentuannya. Calon mahasiswa yang bersangkutan yaitu bersedia melakukan ujian tulis berbasis SSE. SSE itu adalah sistem seleksi elektronik secara online jika pandemi COVID-19, karena memang kita sekarang lagi dalam keadaan wabah COVID-19 ya, menyebabkan ujian tidak bisa dilaksanakan di lokasi PTK yang dituju. Karena nanti kita akan disuruh memilih di mana kampus atau PTKIN kita akan jadikan sebagai lokasi ujian.
Adapun kalau misalnya COVID-19 ini akan berlanjut sampai beberapa bulan ke depan, maka ada kemungkinan siswa akan diminta untuk ujian sendiri di rumah, akan tetapi mengenai prosedur bagaimana ujiannya akan disampaikan kemudian. Oke, itulah ketentuan umum sebelum pelaksanaan, sebelum pendaftaran UMPTKIN ini yang perlu diketahui oleh calon mahasiswa, supaya nanti ketika dalam proses pendaftaran bisa berlangsung dengan baik dan lancar. Oke, sekarang kita masuk dalam proses pendaftaran. Silakan bagi calon mahasiswa memasukkan laman ya, laman https://www.um.ptkin.ac.id. Kemudian habis itu nanti akan muncul laman seperti ini ya, halaman layar laptop atau layar handphone calon mahasiswa akan tampil seperti ini. Di sini tersedia kolom informasi, kolom prodi, kolom PTKIN yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya bagi calon mahasiswa yang ingin mendaftar di UMPTKIN dan bingung akan pilih kampus yang mana, jadi silakan ke kolom PTKIN dulu. Oke, di kolom PTKIN di sini langsung akan terbaca beberapa kampus ya, PTKIN Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang ada di Indonesia secara keseluruhan, baik itu dalam skala UIN, IAIN atau mungkin STAIN. Jadi semua tersedia dalam laman PTKIN. Silakan kalau misalnya bagi adik-adik yang masih bingung akan pilih kampus yang mana, nanti ke kolom PTKIN ya. Kemudian habis itu kalau misalnya adik-adik ada menemukan kendala dalam proses pendaftaran, ingin menghubungi panitia, maka silakan klik kontak. Di sini sudah tersedia beberapa nomor telepon atau mungkin WhatsApp yang dari panitia pusat. Silakan adik-adik bisa menghubungi ini. Kemudian habis itu kalau misalnya kolom prodi, di sini bagi adik-adik yang kebingungan akan pilih prodi apa dalam kuliah nantinya, di sini sudah tersedia beberapa jenis universitas ya, PTKIN. Jadi silakan pilih, misalnya saya akan kuliah di STAIN Sorong misalnya. Di STAIN Sorong, jadi di STAIN Sorong itu sudah disediakan 7 prodi. Jadi adik-adik silakan nanti memikirkan untuk memilih di antara 7 prodi ini, dipilihlah misalnya pilihan pertamanya apa, pilihan keduanya apa. Jadi sekaligus di sini sudah dituliskan kuota untuk UMPTKIN itu berapa. Jadi silakan adik-adik memperebutkan kuota ini dan mudah-mudahan bisa diterima kalau misalnya hasil tesnya bagus. Kalau enggak ya namanya semuanya bergantung pada hasil usaha kita. Kemudian berikutnya kalau misalnya kolom informasi, di sini akan muncul ketentuan umum, silakan adik-adik baca, kemudian tanggalnya, tanggal-tanggal penting dalam seleksi UMPTKIN, kemudian jadwal ujiannya, karena memang di sini pelaksanaan ujian itu belum ditentukan karena nanti menunggu keputusan berikutnya, akan tetapi diberikan kurang lebih sekitar 1 mingguan ya, 15 Juli sampai 22 Juli untuk pelaksanaan ujian. Jadi itu panitia akan memilih kira-kira di antara tanggal itu mana yang tepat untuk laksanakan ujian. Jadi di sini jadwal ujiannya sekaligus nantinya kira-kira mata ujian apa yang akan diujikan pada hari pertama, sesi kedua dan sebagainya. Kemudian biaya pendaftaran tadi sampai 200.000 sekaligus biar terbaca di sini. Kemudian berikutnya jadwal, ini jadwalnya. Habis itu biaya untuk pendaftarannya itu 200.000. Ini masuknya adalah di panitia pusat. Habis itu alur pendaftaran bagi adik-adik yang masih bingung bagaimana cara mendaftar di UMPTKIN juga bisa membaca di sini. Intinya adik-adik adalah tinggal masuk, tinggal menuliskan di HP atau mungkin di laptop um.ptkin.ac.id. Itu nanti langsung terbaca di sini, infonya lengkap. Tinggal adik-adik memilih kolom-kolom yang sesuai untuk bisa dijadikan sebagai panduan dalam pendaftaran. Oke, kalau misalnya adik-adik sudah bulat tekad
untuk mendaftar di UMPTKIN, silakan klik daftar. Ya. Pada selanjutnya kita akan diarahkan pada dua pilihan, apakah alur daftar ataukah login. Ya, kemudian kalau misalnya ingin mendaftar baru, maka kliklah daftar. Kalau misalnya ingin login dalam artian sudah melakukan pembayaran di bank, sudah memiliki nomor PIN dan nomor SIP, maka silakan klik login. Nah, untuk pendaftar baru sekarang kita masuk di daftar, klik daftar. Kemudian biarkan dia berproses, kemudian isilah biodata yang disajikan dalam formulir itu. Di sini dikatakan recommended gunakan PC ya, gunakan PC atau laptop. Jadi tidak recommended untuk mengisi menggunakan HP. Gunakan PC atau laptop dengan browser versi terbaru. Jika mengalami kendala, silakan update browser Anda. Jadi saya di sini menggunakan Chrome. Jadi silakan masukkan nomor KTP atau NIK, nomor induk kependudukan. Biasanya itu tertera langsung dalam kartu keluarga. Misalnya di sini 94 berapalah gitu. Tuliskan aja NIK Anda sesuai yang tertera dalam KTP maupun yang tertera dalam kartu keluarga Anda. Kemudian tuliskan nama lengkap Anda sesuai dengan nama yang tertera dalam ijazah. Kemudian jenis kelamin silakan pilih laki-laki atau perempuan. Tempat lahir sesuaikan dengan tempat lahir yang ada dalam ijazah Anda. Kemudian tanggal lahir, di sini disajikan kalender, silakan geser. Misalnya Anda lahir di tahun berapa? Misalnya di sini sudah terbatas ya, sudah terbatas tahun lahirnya, karena ini untuk menghindari bahwasannya jangan sampai ada pendaftar yang lahir dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini sudah dibatasi, batasnya dari 94 sampai tahun 2008. Jadi silakan dipilih tahunnya, bulannya, sekaligus nanti tanggal lahirnya. Oke. Kemudian habis itu isikan agama, misalnya agamanya Islam. Nomor HP, mohon masukkan nomor HP yang aktif. Misalnya saya tulis 0822, misalnya ya, nomor HP yang aktif misalnya, silakan diisi. Usahakan nomor HP aktif di sini adalah bisa sinkron dengan nomor WhatsApp, karena jangan sampai ada informasi yang dibagikan di sana. Misalnya 0822 9663 5626, silakan masukkan. Habis itu provinsi, ini adalah provinsi tempat tinggal kita. Misalnya saya tinggalnya adalah di Papua Barat. Oke. Kemudian isikan kotanya atau kabupatennya. Silakan masukkan di Papua Barat ini, misalnya ada beberapa kabupaten dan kota. Silakan masukkan. Misalnya Kota Sorong. Oke. Alamat yang tertulis di KTP silakan tuliskan ya, di KTP maupun di kartu keluarga silakan tuliskan sesuai dengan alamat yang tertulis di sana. Kemudian tuliskan dengan senang hati, tulislah nama ayah Anda, nama yang sebenarnya ya, bukan nama samaran. Kemudian dengan senang hati pula tuliskan nama ibu Anda, nama lengkap bukan nama samaran. Kalau misalnya Anda punya orang tua, pegawai maupun non pegawai, karyawan ataupun apapun jenisnya, yang penting dia bekerja, maka silakan isikan gaji atau penghasilan orang tua atau wali. Kalau misalnya Anda tinggal bersama orang tua, maka silakan isi penghasilan orang tua. Kalau misalnya Anda tinggal dengan wali atau kuliah Anda dibiayai oleh wali, tolong tuliskan juga, silahkan dipilih penghasilan orang tua atau wali tersebut. Misalnya di sini sudah dituliskan penghasilan paling rendah adalah misalnya kurang dari 500 per bulan. Jadi hitungannya adalah hitungan per bulan. Jadi kurang dari 500 per bulan, sampai di sini dituliskan lebih dari 10 juta per bulan. Silahkan dengan jujur isikan penghasilan atau gaji orang tua atau wali Anda. Kemudian habis itu sebelum lanjut ke bawah, ke atas lagi, silakan misalnya gini, ada cacat fisik atau mungkin ada kelainan lain, silakan dituliskan misalnya tunanetra, tunarungu atau tuli ya, tunawicara,
tunadaksa ataupun apapun jenisnya. Kenapa ini dibutuhkan? Karena kita akan menyesuaikan dengan bentuk ujian yang akan dilakukan nanti. Kalau misalnya ada calon mahasiswa yang buta, misalnya yang tunanetra, maka kita juga menyediakan beberapa jenis soal tes yang sesuai dengan kebutuhan khusus yang dimiliki oleh calon mahasiswa. Kemudian nomor NISN, nomor induk siswa nasional. Silakan dituliskan NISN yang benar sesuai dengan ijazah yang tertulis dalam ijazah dalam raport ya. Beda NIS dengan NISN. NISN ini adalah secara nasional berlaku, biasanya dari SD sampai SMA NISN-nya itu sama. Habis itu sekolahnya, ini data sekolah ya. Yang tadi biodata pribadi, yang ini data sekolah. Nomor NISN, kemudian habis itu sekolahnya ada di provinsi apa, misalnya ada di provinsi Papua Barat sekolahnya. Habis itu di Papua Barat itu misalnya sekolahnya ada di Kabupaten Fakfak gitu. Baru habis itu di Kabupaten Fakfak pilih di kecamatan apakah Fakfak sekolah itu, misalnya di kecamatan Fakfak. Nanti di sini langsung akan terpilih. Apakah misalnya di sini tertulis misalnya di kecamatan Fakfak itu ada berapa sekolah SMA, ada MAN SMA ataupun apapun jenisnya, itu sudah tertulis di sini. Kalau misalnya nama sekolah Anda belum teridentifikasi di sini, tulislah lain-lain. Nanti akan diminta NPSN sekolah, kemudian kita disuruh cek NPSN. Nah, jadi ini agak sedikit panjang kalau misalnya bagi sekolah yang belum terdaftar di database dalam Kementerian Agama. Jadi kita pilih misalnya MAN Fakfak. Habis itu kalau misalnya bagi lulusan 2018-19 dianjurkan untuk mengisi nomor ijazah. Nomor ijazah SMA yang dimaksud. Jadi silakan masukkan nomor ijazahnya di sini, dan bagi lulusan 2020 itu bisa dikosongkan karena memang ijazah untuk siswa lulusan 2020 belum ada. Habis itu tahun lulus silakan centang di sini 2018 kah, 19 kah atau 20. Jadi silakan dituliskan. Habis itu di sini pendidikan pesantren. Apakah pernah pernah mengikuti pendidikan di pesantren, entah itu mungkin di SD, di SMP maupun di SMA, silakan dituliskan kalau misalnya pernah. Kalau tidak pernah, jujur saja katakan tidak pernah. Silakan tuliskan kalau misalnya pernah, silakan tuliskan nama pesantren Anda, tempat Anda mondok beberapa tahun itu. Atau mungkin sekarang Anda lulusan pesantren, silakan tuliskan. Di sini akan ditanyakan pula berapa tahun Anda nyantri, Anda tinggal di pondok atau sekolah di pesantren. Ada di sini pilihannya 1 sampai 15 tahun. Silakan diisikan Anda berapa tahun sekolah di pesantren. Kemudian berikutnya kita masuk di nilai raport 3 semester awal. Jadi adik-adik di sini kalau dalam proses pendaftaran silakan siapkan buku raport Anda. Di sini nilai totalnya misalnya pada kelas 10 semester 1 diminta nilai total, jumlah totalnya ya, bukan rata-ratanya, nilai totalnya. Kemudian berapa dari nilai total itu, berapa mata pelajaran. Oke, misalnya di sini nilai totalnya adalah sekitar 985. Baru habis itu misalnya jumlah mata pelajarannya adalah 12 mata pelajaran yang mencakup nilai 985 tersebut. Nah, begitu pula dengan nilai di semester 2 misalnya itu adalah 1000. Kemudian misalnya di sini masih 12. Berikutnya misalnya ini 1002 misalnya nilainya masih 12. Jadi silakan dituliskan berapa nilai totalnya, kemudian dari berapa jumlah mata pelajaran. Kemudian berikutnya calon mahasiswa akan diminta untuk mengisi survei yang disediakan oleh panitia. Ya, survei ini memungkinkan bahwa
ujian UMPTKIN akan dilaksanakan online, bisa jadi melalui HP yang dimiliki oleh calon mahasiswa. Jadi silakan mahasiswa mengisi data survei ini dengan data yang sebenarnya, sehingga pihak panitia bisa memikirkan solusi dari teknik ujiannya seperti apa. Misalnya di sini ada pertanyaan, apakah Anda bersedia mengikuti ujian UMPTKIN secara mandiri? Kalau misalnya Anda punya handphone, kemudian Anda punya data internet, silakan katakan bersedia dan Anda misalnya tidak ingin ke kampus. Kalau misalnya Anda tidak punya daya dukung HP maupun kuota internet, maka silakan isi dengan tidak bersedia. Selanjutnya, apakah Anda bersedia menggunakan koneksi internet sendiri dalam ujian UMPTKIN? Jika misalnya Anda bersedia menggunakan koneksi internet pribadi, maka silahkan isi dengan bersedia. Jika misalnya Anda tidak punya jaringan koneksi internet, maka cobalah untuk menuliskan tidak bersedia. Kemudian apakah Anda bersedia menggunakan perangkat ujian Anda sendiri? Mungkin di sini adalah Anda menggunakan handphone Anda atau laptop sendiri, maka silakan Anda bersedia. Kalau misalnya Anda ingin menggunakan HP atau laptop pribadi, kalau misalnya tidak bersedia, silakan isi dengan tidak bersedia. Kemudian ada pilihan lagi, apakah Anda menggunakan aplikasi WhatsApp? Jika Anda menggunakan aplikasi WhatsApp, silakan masukkan iya, dan jika tidak, silakan masukkan tidak, supaya panitia bisa tahu kira-kira strategi yang bagus digunakan untuk pelaksanaan ujian UMPTKIN seperti apa. Kemudian, apakah Anda menggunakan Telegram? Jika misalnya Anda menggunakan Telegram, silakan isi dengan iya. Jika tidak menggunakan Telegram, silakan isi dengan tidak. Ini survei perlu diisi sebab memungkinkan panitia untuk mendesain strategi pelaksanaan ujian UMPTKIN jika wabah COVID-19 terus berlanjut hingga beberapa bulan ke depan. Jika seandainya sudah terisi seluruh data dari pertama sampai kemudian terakhir ini, maka silakan klik lanjut. Setelah mengisi lanjut, maka di sini akan muncul perbaikan. Jadi kalau misalnya ada data yang belum terisi dengan benar, maka akan diberikan warning. Misalnya perbaikan data Anda, periksa kembali kolom NISN yang berwarna merah. Jadi NISN di sini masih kosong. Misalnya saya isi. Kemudian habis itu silakan isi nilai total, jumlah total kalau sudah diisi itu. Habis itu lanjutkan. Di kolom lanjutkan di sini akan muncul resume daripada profil kita. Jadi di sini misalnya namanya, jenis kelamin seperti yang kita isi tadi, pendidikan SMA, pendidikan pesantren. Kalau misalnya bagi adik-adik calon mahasiswa yang ingin mengedit kembali datanya karena mungkin ada kesalahan data, maka silakan diklik edit profil dan perbaiki data yang kurang atau yang keliru itu. Kemudian di bagian sampingnya tertulis metode pembayaran. Jadi uang pendaftaran untuk seleksi ujian mandiri ini sebesar 200.000. Jadi kalau bisa melalui BNI atau BNI Syariah. Kalau melalui BNI atau BNI Syariah tidak dikenakan potongan administrasi sebesar 200.000 saja. Tapi kalau misalnya menggunakan bank lain, yaitu berupa ATM bersama, link atau ATM Prima, maka di situ menggunakan ada biaya admin masing-masing ATM-nya. Jadi Anda bisa melakukan transfer lewat ATM, bisa juga melalui teller langsung di bank. Silakan calon mahasiswa untuk berpikir kira-kira metode pembayaran seperti apa yang dipilih untuk lebih simpel dan sederhana pendaftaran mahasiswa baru ini. Kemudian habis itu kalau misalnya ini datanya sudah lengkap, biodatanya, kemudian pendidikan SM-nya sudah terisi, pendidikan pesantren juga sudah terisi, pastikan data yang termuat di sini sudah benar. Sehingga memungkinkan proses selanjutnya untuk pendaftaran itu berjalan dengan lancar. Kemudian habis itu bayar sekarang. Ketika Anda klik bayar sekarang, maka akan diarahkan pada layar seperti ini di PC atau laptop Anda.
Anda diberikan nomor SIP. Ini adalah nomor SIP yang akan disetor di bank ya, yang akan diberikan ke bank. Habis itu ada nomor PIN, ada nama yang bersangkutan, dan nanti ini akan terbaca. Kemudian habis itu Anda memilih untuk cetak ya, atau memilih untuk download. Nah, dua-duanya boleh, nanti akan tersimpan. Nanti sekaligus di bawah akan termuat cara pembayarannya melalui teller BNI. Di situ disebutkan ya, bisa melalui teller bank BNI, kemudian melalui ATM BNI, boleh juga SMS banking, boleh juga BNI banking syariah group ya. Habis itu boleh juga melalui agen BNI. Nah, ini hanya melalui bank BNI. Kalau misalnya melakukan pembayaran lewat ATM BRI atau mungkin bank lain, silahkan. Nanti sebentar juga ada secaranya. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya caranya, nanti mungkin bisa langsung hubungi panitia. Oke. Setelah di-download atau mungkin dicetak gitu ya, silakan di print, sediakan print masing-masing ya. Kalau misalnya bagusnya kalau misalnya boleh di-download saja, hasil download nanti seperti ini, slip instruksi pembayaran atau SIP. Nah, ini adalah yang akan dibawa siswa ke bank, calon mahasiswa ke bank. Jadi UMPT IKN. Jadi dari sini itu pihak bank BNI biasanya sudah tahu, mereka sudah koordinasi dengan panitia pusat untuk proses pembayarannya. Diketahui ada nomor SIP-nya, ada PIN-nya, ada nama sekaligus ada namanya masih bersangkutan. Usahakan nomor ini adalah tidak diketahui oleh calon mahasiswa yang lain karena ini bentuknya adalah rahasia. Silahkan disimpan, hanya Anda atau mungkin orang yang Anda percaya dengan teller bank yang diizinkan untuk diketahui. Kemudian catat dan simpan nomor PIN untuk proses selanjutnya. Selanjutnya silakan calon mahasiswa melakukan pembayaran di bank BNI. Tata cara pembayaran untuk pendaftaran ujian mandiri ini sudah tertera dalam kertas yang di-download atau di print out tadi. Silahkan dibaca apakah kita melalui teller bank BNI, apakah melalui ATM, atau boleh juga menggunakan SMS banking, BNI banking juga boleh. Jadi agen BNI 46 juga boleh. Silakan dipilih kira-kira mana cara yang paling sederhana yang memudahkan dalam pembayaran biaya pendaftaran ini. Kemudian setelah misalnya sampai di bank, silakan lakukan transaksi baik melalui ATM atau melalui tellernya tadi. Silakan melakukan transaksi hingga akhirnya dari ATM ataupun dari teller itu mengeluarkan sebuah struk yang di dalamnya berisi PIN ya. Berisi PIN. PIN itu silakan calon mahasiswa untuk menyimpannya, jangan diketahui oleh calon mahasiswa yang lain karena itu merupakan akun Anda ada di sana. Kemudian setelah itu, setelah misalnya keluar PIN, maka calon mahasiswa nanti akan diarahkan kembali menuju UM ya, kembali ke UMPTKIN. Nanti kita kembali ke home aja dulu. Nanti kembali ke sini, ke layar awal ya. Silakan klik ulang um-ptkin.ac.id. Kemudian habis itu klik lagi daftar. Setelah klik daftar, maka karena Anda tadi sudah menyelesaikan pendaftaran, maka Anda tinggal login. Oke. Pada saat Anda login, di sini adalah Anda diminta untuk memasukkan nomor SIP ya, slip instruksi pembayaran sekaligus dengan nomor PIN. Nomor PIN ini adalah keluar setelah pembayaran di bank. Kemudian habis itu Anda silakan klik login. Insya Allah di sini tidak ada kendala kalau misalnya Anda memasukkan nomor SIP dengan benar, kemudian habis itu Anda juga memasukkan nomor PIN dengan benar. Jadi nanti tidak kendala, akan diarahkan kembali ke sini ke login, masukkan nomor SIP ya dengan PIN-nya. Kemudian habis itu nanti di tahapan awal akan diarahkan untuk mengupload foto.
Oke, ingat ya, untuk mengupload foto. Jadi di sini keterangannya bahwa peserta mengunggah atau mengupload pas foto dengan background warna biru atau merah. Jadi fotonya itu berlatar merah atau berlatar biru. Ukurannya adalah 3x4 atau kalau dalam bentuk size-nya itu maksimal atau paling tinggi 1 MB. Lebih dari 1 MB maka formulir akan menolak itu. Jadi usahakan dikompres, memang dipastikan bahwa file foto yang akan diupload tidak lebih dari 1 MB. Kemudian yang perlu diketahui bahwa peserta dilarang menggunakan foto selfie. Oke. Jadi dilarang menggunakan foto selfie. Jadi seperti foto pada umumnya, ketika misalnya Anda duduk tegak kemudian difoto, kemudian habis itu diusahakan dengan menggunakan action atau tindakan-tindakan yang sopan. Jangan sampai melanggar kode etik kesopanan. Oke. Diupayakan fotonya dalam bentuk resmi ya. Kemudian habis itu silakan di sini Anda akan dihadapkan dengan upload foto. Untuk upload foto ini di sini keterangannya dimensi foto 3x4, ukuran misalnya 1024 KB atau maksimum 1 MB. Wajah peserta kelihatan jelas dan menghadap ke depan, jadi close up. Jadi wajah peserta atau calon mahasiswa itu menghadap ke depan, tidak tengok kiri kanan. Jadi foto tegak ya. Kemudian tampak bagian kepala hingga setengah badan bagian atas. Kemudian background foto polos dengan warna yang tadi warna merah atau biru. Dilarang upload foto selfie ya, seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian habis itu pilih upload. Setelah upload maka akan diarahkan, sistem akan mengarahkan kepada browse. Kemudian habis itu cari fotonya. Kemudian habis itu open. Setelah open nanti akan ada previewnya. Kalau misalnya itu betul fotonya maka silakan Anda upload. Berikutnya, Anda juga akan diminta untuk mengupload scan foto ijazah ya, scan atau foto ijazah, raport atau mungkin kartu mahasiswa yang merupakan identitas calon mahasiswa yang bersangkutan. Jadi ketentuan umum poin 1 ya, pada sebelumnya berharap maka peserta melakukan unggah scan ijazah bagi lulusan 2018 dan 2019. Sementara bagi lulusan 2020 itu mengunggah atau menyiapkan scan halaman raport semester 3 atau kartu pelajar atau surat keterangan bagi siswa yang sebagai siswa yang duduk di kelas 12. Jadi untuk lulusan tahun 2020 diizinkan untuk mengupload raport semester 3 atau surat keterangan bahwa dia sedang duduk di semester di semester 6 kelas 12, atau boleh juga nanti berisi dengan surat keterangan lulus. Habis itu keterangannya adalah di sini terbaca jelas, tidak ada gambar kalau misalnya nanti ada terbaca tidak ada gambar yang dimasukkan, ini berarti mungkin file Anda terlalu kecil atau file Anda terlalu besar. Jadi ikutilah anjuran file yang dianjurkan, yaitu maksimum 2 MB. Oke, maksimum 2 MB, kurang lebih dari itu tidak akan terbaca, kurang dari itu insya Allah akan terbaca, yang penting tidak terlalu kecil. Oke, kemudian habis itu silakan klik lanjut. Setelah mengupload foto dan mengupload bukti kelulusan tadi, maka habis itu silakan pilih lanjut. Habis itu nanti pilih upload gambar ya. Nanti silakan cari gambar untuk ijazah tadi. Kemudian habis itu open, nanti akan terbaca di preview seperti ini tampilannya. Pastikan bahwa itulah betul-betul berkas yang Anda akan upload. Kemudian habis itu upload gambar. Kemudian habis itu nantinya kita disuruh memeriksa kembali data yang sudah kita upload. Jadi silakan diperiksa kembali. Kalau misalnya sudah benar data yang kita upload berupa ijazah sekaligus tadi adalah pas foto, maka silakan pilih lanjut. Ingat bahwa kalau misalnya Anda mengupload di luar permintaan formulir, maka Anda akan dikatakan didiskualifikasi dari UMPTKIN tahun 2020. Kemudian silakan pilih lanjut. Setelah Anda pilih lanjut, maka akan muncul preview identitas Anda. Bahwasannya di situ sekaligus akan diarahkan Anda untuk memilih program studi. Oke. Jadi program studi pilihan, nanti pilihan pertama ya, ada pilihan pertama.
Pilihan pertama, pilihlah PTKIN atau kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Di sini disediakan kampus seluruh Indonesia. Kira-kira di manakah pilihan Anda? Habis itu, di PTKIN atau di kampus yang Anda tuju, pilihlah prodi yang akan Anda pilih sebagai prodi untuk Anda kuliah. Kemudian pastikan itu adalah pilihan Anda sendiri. Kemudian untuk prodi ini ada dua pilihan. Ada pilihan 1 dan ada pilihan 2. Jadi Anda bebas memilih untuk dua kampus ya, dua kampus. Kampus pertama untuk pilihan pertama, kampus kedua untuk pilihan kedua. Begitupun Anda berhak memilih untuk dua prodi. Padahal tiga kampus ya, diizinkan untuk memilih 3 kampus. Kampus pertama, kedua, ketiga. Dengan prodi juga kalau misalnya sama disilahkan, beda juga disilahkan. Jadi Anda bebas memilih kampus PTKIN di seluruh Indonesia. Kalau misalnya Anda berada di Papua, maka Anda berhak untuk memilih IAIN Sorong misalnya. Kemudian habis itu, peserta dapat memilih 3 pilihan program studi PTKIN yang berbeda di 58 PTKIN dan 1 PTN yang ada di bawah koordinasi Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Habis itu, pilih lokasi ujian. Setelah memilih program studi, maka calon mahasiswa diarahkan untuk memilih lokasi ujian. Oke, diperhatikan bahwa dalam memilih lokasi ujian, Anda memperhatikan kemudahan akses ya. Pilihlah tempat ujian yang terdekat. Pilihlah tempat ujian yang terdekat dari calon peserta karena ini memungkinkan Anda untuk mengakses dengan cepat tempat ujian yang Anda tuju. Kalau misalnya Anda tinggal di Papua di Sorong, maka pilihlah misalnya PTKIN tempat ujian Anda adalah IAIN Sorong. Jadi seperti itu. Kemudian jika sudah memilih program studi dan lokasi ujian, maka akan ditampilkan kembali preview seperti ini ya. Preview semuanya. Habis itu kalau misalnya memang sudah benar untuk bagian lokasi ujian dan semacamnya, silakan pilih lanjut. Kemudian pilih kembali program studi dan lokasi ujiannya, silakan dicek kembali sebelum nantinya akan kita selesaikan pendaftaran ini. Selanjutnya kalau misalnya memang sudah fix data kita ya, pilihan kita sudah fix, sudah benar, maka silakan pilih ikuti ujian SSE. Ketika Anda memutuskan untuk mengikuti ujian SSE, bahwasannya data Anda setelah Anda mengklik tombol ini maka tidak akan berubah lagi. Ingat ya, jadi tidak akan berubah lagi. Jadi dipastikan dengan seteliti mungkin. Setelah itu akan ada resume ya, resume daripada pendaftaran Anda. Pendaftaran pemilihan proses selesai, jadi selesai seperti itu. Kemudian klik selesai. Klik selesai dan selesai pendaftaran kita. Kemudian habis itu nanti silakan cetak kartu ujian. Pilih kalau misalnya kunjungi laman UMPTKIN, mau pilih daftar. Habis itu nanti login. Pilih login, habis itu nanti masukkan tinggal cetak kartu ujiannya. Kemudian Anda tinggal mengikuti ujian UMPTKIN, baik itu mungkin dengan fasilitas pribadi atau dengan fasilitas PTKIN di mana Anda akan ujian. Oke, demikian tutorial pendaftaran UMPTKIN dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.